Kompas Petang berlanjut, saya Tifa Solesa. Satu anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan yang menyebabkan 3 polisi gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung. Keluarga korban menuntut pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Anggota TNI, Kopda, inisial B, menjadi satu-satunya tersangka kasus penembakan polisi saat penggerebekan judi sabung ayam. Dalam konferensi pers gabungan, Wakil Sementara dan Puspom Angkatan Darat Maijen Eka Wijaya Permana mengungkapkan Kopda B disangkakan pasal 340 Junto 338 tentang pembunuhan berencana. Kopda B juga disangkakan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata pabrikan namun non-organik. Pelaku penembakan adalah Kopda B dan yang bersangkutan sudah mengakui menembak 3 korban itu. Untuk Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Junto 338. Tak hanya tersangka kasus penembakan, ada satu anggota Polri yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian sabung ayam, yaitu Bribka KS, anggota Brimo Polda Sumatera Selatan. Bribka KS terbukti membuat video ajakan judi sabung ayam dan terbukti ikut bermain dalam judi sabung ayam. K atau Kapri, dia adalah anggota Polri Polda Sumatera Selatan. Dia berada di TKP, kenal dengan pelaku sejak 2018, kemudian dia datang karena ada invitation dan satu jejak digital di mana dia juga mengupload, membuat video ajakan. Dia juga suka bermain sabung ayam dan lain sebagainya, sehingga kepadanya kita tetapkan sebagai tersangka dan ini sudah ditahan. Keluarga 3 polisi yang menjadi korban penembakan saat gerebek sabung ayam di Lampung pun meminta keadilan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya mau keadilan yang seadil-adilnya untuk ayah saya. Ayah saya sudah meninggal masih difitnah, Pak. Fitnah soal apa? Soal setoran, apapun itu. Saya tidak peduli hal itu, Pak. Saya cuma mau keadilan buat ayah saya, Pak. Publik pun kini menanti bagaimana titik terang dari pengusutan kasus yang menewaskan 3 anggota Polri ini. Tim Liputan, Kompas TV. 2 kasus berbeda tengah diusut, yakni penembakan 3 polisi dan perjudian sabung ayam. Lalu sejauh mana pengungkapan kasus penembakan 3 polisi usai 1 anggota TNI berstatus tersangka? Akan diulas lebih lanjut bersama jurnalis Kompas TV Rian Wirata langsung dari Bandar Lampung. Sejauh mana pengusutan kasus ini mengingat ada anggota polisi dan anggota TNI yang terlibat dalam 2 perkara berbeda? Sejauh mana komitmen dari lembaga ini untuk bisa mengusut ini secara terbuka? Rian. Ya, Tifa dan saudara, memang ada 2 klaster dalam kasus penggerebekan judi sabung ayam menewaskan 3 anggota Polri, yaitu AKP Lucianto, Aisha Petrus Aprianto dan juga Bribda Galih Suryaganta. Di mana klaster yang pertama adalah kasus tentang perjudian, yaitu judi sabung ayam. Di sini Polri, yaitu Polda Lampung, sudah menetapkan 3 orang tersangka. Tersangka yang pertama adalah seorang warga sipil bernama Zulkarnain yang ditangkap karena dia berada di lokasi kejadian dan juga terlibat dalam judi sabung ayam. Zulkarnain ini juga dijadikan sebagai saksi dalam kasus atau klaster penembakan terhadap 3 anggota Polri. Tersangka yang kedua dalam kasus perjudian yaitu Aibtu Sapri Sucipto, seorang anggota Brimob dari Polda Sumatera Selatan yang saat itu juga berada di lokasi kejadian dan juga turut mempromosikan tentang promosikan judi sabung ayam pada 17 Maret atau Senin 17 Maret lalu. Tersangka yang ketiga yaitu Lubis, seorang dan Ramil di Kecamatan Negara Batin yang memang terlibat dalam kasus judi sabung ayam. Sementara untuk kasus atau klaster kasus penembakan terhadap 3 anggota Polri, Denpom Lampung menetapkan 1 orang tersangka yaitu Kopda Basarsa. Di mana saat ini Kopda Basarsa sendiri masih dalam pemeriksaan intensif di Denpom Lampung seperti itu. Untuk selanjutnya, proses penyidikan selanjutnya saat ini
tersangka sudah ditetapkan oleh pihak TNI dan selanjutnya maka akan dilakukan gelar perkara bersama yaitu antara Polda Lampung dan juga pihak TNI di lokasi kejadian. Nantinya setelah dilakukan gelar perkara ini berkas perkaranya akan disusun. Setelah berkas perkara ini telah disusun, nantinya berkas perkara, tersangka dan juga barang bukti akan diserahkan ke auditorat militer maksud saya. Nanti setelah sampai di auditorat militer, berkas perkara ini akan diperiksa kembali. Jika memang ada yang kurang lengkap, maka akan dikembalikan dan jika sudah lengkap, maka akan dinaikkan ke persidangan militer untuk dipersidangkan, pengadilan militer untuk dipersidangkan hingga vonis. Satu kabar lagi yang kami terima bahwa Kapolri berencana untuk bertemu dengan salah satu keluarga korban. Benarkah kabar itu dan hal apa yang mungkin akan coba dikomunikasikan lebih lanjut oleh Kapolri? Ya, memang Tival. Hari ini dijadwalkan jam 4 sore hari ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI juga akan mengunjungi kediaman dari salah satu korban Polri yang gugur dalam penggerebekan judi sabung ayam yaitu Bribda Anumerta Galip Surya Ganta di kediamannya di Tanjung Senang, Bandar Lampung. Pastinya kunjungan Kapolri ini untuk memberikan atau menyampaikan rasa duka secara langsung kepada pihak keluarga korban dan juga untuk berkoordinasi dengan pihak Polda Lampung terkait dengan langkah atau sejauh mana proses penyelidikan dan sudah untuk mengkoordinasi langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan selanjutnya dalam penyelidikan kasus penggerebekan judi sabung ayam hingga gugurnya 3 anggota Polri ini, Tival. Rian Winarta langsung dari kota Bandar Lampung. Terima kasih.